Halo. Balik lagi dengan dia sih. Lu udah siapin aplikasinya ya? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Arif, para pemirsa, Asik. selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan Iya. Tuh melu puasa lah. puasa beduk. Puasa dong dia, Iya. sampai full. Amin. Jadi, menu agenda kita hari ini apa? Ini biasa. Kita kok jadi update rebutan mau ngomong? di- Mau cepet-cepet beres balik ke itu ya, tidur. Update Ukraine pasti. Awet ya. keren pasti. Terus kemudian ada perkembangan terkait harga komoditas Inflasi Indonesia. dan yang terakhir juga inflasi Indonesia, dan juga kita sedikit bahas mengenai data-data minggu lalu dan juga akan minggu depannya seperti apa. Gitu Bung Arif. Akan menarik sekali sesi hari ini. Ting tung. Tung. Ya, jadi pertama kita terkait dengan Ukraine. Nah, jadi situasi di sana sepertinya Rusia itu mereposisikan pasukannya. Betul. Gitu. Jadi ada bilang mereka mundur, tapi yang diyakini adalah mereka itu sebenarnya mereposisi pasukannya. Iya. Gitu. Karena gue ngeliat kok jadi yang makin aktif juga itu adalah tentara Ceknya ya. Iya. Nah, Tentara-tentara luar ya. Iya, semangat amat. Chechnya dan Suriah. Suriah Jadi gue nggak lihat. pasukan Suriah yang dibayar, katanya 100 juta per bulan. Oh, nggak lihat gue. Tapi kalau Ceknya kayaknya ngambil truknya jenderalnya si siapa? Ukraine, mobil barunya gitu. Jadi kalau gue lihat emang kayak lo bilang, ini gue percaya lebih mereposisikan. Ya, betul. Mungkin sebagai analisa dari pihak Ukraine sendiri, ini sepertinya Rusia ingin memecah Ukraine menjadi dua. Jadi sama kayak Korea Utara sama Korea Selatan. Ya, gitu. ya, ya, Jadi ya. yang bagian dekat dengan Rusia, Diamankan sama dia. iya gitu. Jadi mungkin dia nggak mau merebut Kiev gitu. Jadi mereka realistis aja, mereka jadi bagi dua. Sebagian yang deket dia mereka aneks kayak si Crimea, sebenarnya Crimea. Tapi berarti belum ada cerita ini akan menenang. Dim, ya? Iya. Belum ada ya, Dim? Belum. Tapi ya itu, kalau misalnya cuma targetnya dipecah dua, ya mungkin setidaknya Tenaganya masih ada lah. Si Ya. Rusianya. ya, tapi perangnya nggak akan maksudnya nggak akan menjadi perang dunia ketiga istilahnya Iya, gitu. iya. Dia juga ngejaga itu kali. Mungkin mudah-mudahan juga semakin menjauh dari ancaman perang kimia gitu, penggunaan senjata kimia. Nah, itu mudah-mudahan enggak. Jadi mungkin target mereka sekarang ya udahlah kita pecah aja nih si Ukraine gitu. Terus ngomongin Rusia, kemarin gue lihat di headline tuh, negara G7 tidak setuju membayar gas pakai rubel. Iya. Gitu. Dan itu kan targetnya 1 April ya, dan ini kita lihat nih perkembangannya seperti Iya. apa nih. Apakah ancaman hanya ancaman? Betul, karena pembayarannya sudah banyak yang mau katanya. Pembayaran gas ini katanya. Kita Pokoknya lihat. Ini si seru Mas sih. Putin bilang 1 April Pembayaran semua pakai rubel. iya. Gitu. Tapi yang menarik adalah ini ada peluang sebenarnya, karena Lu cari deh tuh rubel di mana? harga minyak Rusia murah jadinya, including Indonesia bisa jadi mereka mengimpor harga Rusia. Oh, iya, harga iya, minyak iya. dari Rusia, termasuk beberapa negara lainnya lah. Cuman kan kalau ini kan memang kayaknya sepertinya dia menunjukkan sama pihak-pihak yang bertikai kan. Iya. Dia menyasarnya kan itu. Iya, Nyasarnya US, nyasarnya Euro gitu. Iya. Yang apa Eropa Barat ya. Eropa, nah, betul. Jadi ya udah itu yang utama, dan memang kalau kita mungkin dari import dari Rusia tuh si gas-gas kayaknya nggak terlalu banyak deh, Dim. Iya. Mungkin ngambil dari tempat lain juga kali kita. Iya, tapi kalau memang enggak, cuman kalau melihat harganya murah, ya ini menjadi menarik Oh, lah, iya, gitu. iya. Karena kan ya harga komoditas masih tinggi betul. lah gitu. Nanti kita bahas juga impactnya terhadap Akhirnya pengen bensin bikin di sini gitu. pengen gue belajar harga importnya gas misalnya kan. Itu jadi menarik juga tuh nanti. Yang kita pakai buat apa aja gue belum ini sih di sini. Ya, yang menarik juga yang Indonesia kan menyelenggarakan menjadi tuan rumah G20. Oh, itu kapan sih, Dim? Itu parsisnya juga gue Bali, kan? Iya, di Bali. Tapi yang menarik adalah Rusia kan negara G20. Oh iya, itu juga seru cerita itu. Iya. Banyak yang gak setuju Banyak katanya. yang nggak mau Mas Putin datang.
Sementara Indonesia mencoba senetral mungkin lah Betul, istilahnya gitu betul. Dan kan. mungkin menjadi kesempatan untuk Iya sebenarnya. memediasi, Bener, ya bener, kan? bener, bener. Membuat Indonesia kembali ke panggung mediator. Yes, Yes. karena kan dulu kita Kelas ada, dunia loh ini. iya, karena kan dulu kita sebagai pemrakarsa gerakan non blok Oh pada iya saat betul. Perang Dunia Kedua tuh kalau nggak salah Lu efeknya. pelajaran SMP sama SD Nggak juga sih, baru sekarang aja. masih inget lo? Nah, ini mungkin ya ini bagi tempat yang cocok ya sebenarnya untuk menjadi mediator gitu Oh kan. iya, makanya mungkin itu kali yang membuat Indonesia itu lumayan berkeras. Enggak, tetap ngundang si Iya, Bapak Putin dong. iya. Kita lihat dia mau ngomong apa Nah, ya. kasih kesempatan. Tapi lu bayangin nggak pengamanannya seperti apa kalau Mas Putin datang ntar? Bali tapi kan Dim. Ih, balik. Kalau di Jakarta gue gak kebayang kita macetnya kali. Jangan dah, jangan. Itu kita berapa negara itu kita di stop terus kan. Iya. Ada yang lewat kita di stop. Oh tapi gue MRT nih. Kalau lu kan Karena kan Mas Putin itu apa ya diisukan sering meracuni lawan-lawan politiknya. serius lu. Hmm, Dalam negeri kali. iya Luar dalam negeri. Nah makanya dalam negeri kan lagi pada ngumpul nih. Sekalian aja makanannya diracunin gitu kan. dia coba ya. Kita coba dong. Ini ada oleh-oleh dari Rusia nih. Dia pikir udah bosan nih kita mesti expand kita punya kemampuan untuk ngeracunin orang. Iya, including katanya dulu termasuk yang salah satu terduga keracunan itu si Abramovich yang punya Chelsea. Itu sempat ada isu dia kena racun juga. Lawan-lawan oposisi pemerintahnya sih udah biasa gitu. Lu dapat ceritanya di mana sih dia? Sangat ya, kalau ngelihat backgroundnya si Putin ya, itu kan sangat intelijen gitu. Iya, Ilmu intelijen sih pasti master banget tuh dia. Nah, bayangin lah pengamanan G20 seperti apa kalau Mas Putin datang. Oh iya. Bisa jadi kalau mau sih kita siapin ring tinju aja langsung. Biar mereka saling berhadapan langsung. Iya, tapi kalau gue bilang Putin jantan juga gitu. Ini kan buat gue kan ini kan atmosfer yang kurang menarik bagi dia kan. Iya, Disikat sama dia. Iya. Makanya itu kalau berarti semua kepala negara akan bawa penyicip makanan. Kalau enggak dia makanannya itu benar-benar diimpor langsung dari Iya. negaranya. Itu bawa kotakan langsung. Dia gojek dia langsung. Dia bawa kotakan gitu. Abis itu kalau setiap makan di microwave aja terus. Udah jadi ngelah. Parah lu, Dim. Oh iya. Aduh. Jadi kita lihat ya perkembangannya seperti itu dan ya ini mudah-mudahan tidak bereskalasi lebih lanjut, tapi sepertinya untuk perangnya reda juga enggak ya kayaknya. Iya, berarti kalau gua bilang sih intensitasnya begini terus Iya. gitu. Intensitas menurun tapi akan panjang, kurang lebih gitu jadinya, kurang lebih. Karena kayaknya kalau lo bilang ambisinya mau bikin setengah kejadian, itu kayak intensitas untuk setengahnya tuh mesti lebih tinggi sih. Iya. Jadi maksudnya peperangannya untuk bagian situ. By the way, memang kalau gue bilang belum kan impact ke yang lain-lain juga nggak ada kan, Dim? Ini barak akhirnya. Impactnya termasuk Kejadian itu, ini. yang paling berefek di global itu adalah Harga minyak. komoditas. Iya sih, harga minyak sih ya. Dan juga harga-harga barang produksinya Rusia dan Ukraine. Contohnya sih yang tadi kemarin waktu kita bahas kan tepung terigu tuh, flour, wheat dan macam mereka kan produksi dan itu mempengaruhi harga Indomie, mie instan lah, kok nyebutnya. Indomie. Enak ya, Dim? Iya, itu juga mengalami kenaikan. Puasa-puasa gini lagi, Dim. Nah, terkait dengan harga komoditas, ini kita lanjut ke topik berikutnya. Ini harga komoditas kemarin itu di awal minggu sempat mengalami penurunan. Karena dua hal. Pertama ya tadi ada setidaknya angin segar. Wah, nih Rusia kayak menarik pasukan gitu. Walaupun ujung-ujungnya ini kayaknya cuma reposisi doang. Nah, itu salah satu sebab harga komoditas agak turun. Sebab kedua lain adalah Joe Biden ini merilis banyak cadangan minyaknya ke pasokan global gitu. Jadi ini menyebabkan harga komoditas itu kemarin mengalami penurunan signifikan gitu. Tadinya di atas 100 kan, 110, 120 gitu kan. Sekarang kurang lebih 100 lah, 100 gitu. 19. Nah, ini yang menyebabkan market di minggu kemarin itu agak cukup kondusif sih. Betul. Gitu. Tapi jadinya risk komoditasnya kan jadi turun nih.
harganya gitu. Orang dulu itu memang kalau ngelihat harga komoditas melejit naik, dan itu kita udah alamin berkali-kali kan. Itu langsung apa, marketnya sih goyang sih sedunia. Walaupun kalau sekarang kalau gue perhatikan secara financial markets gitu, contoh apa namanya, contoh kita lah gitu, harga sahamnya, harga IHSG-nya juga nggak, malah IHSG malah melejit 7.000 gitu. Betul. Rupiah juga masih masih di 300-400 gitu. Masih within the range gitu, nggak terlalu ini. Nanti kita bahas ya di perkembangan lokal. Tapi yang menarik adalah salah satu penyebab harga komoditas turun itu juga lockdown di China. Iya betul. Itu gue belajar dari lu loh, Dips. Itu Mereka kan itu apa lu bilang? zero COVID policy. Jadi kalau ada yang satu kena, Langsung lockdown. buset. Kasian banget ya jadi orang yang satunya gitu. Tapi kan bukan satu Satu provinsi lah kurang lebih, satu area, satu daerah lah kurang lebih gitu. langsung Shanghai gitu. Ya, gue Kagak nggak tahu lah. seberapa luasnya ya, gue nggak tahu. Cuman areanya cukup besar. Jadi kayak misalnya area RT kan gede, Dim. nggak RT lah, RT gede loh. kota lah mungkin ya, kota. Oh, wali kota gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan kayak misalnya kota industri yang kena, nah itu berarti kan industrinya langsung Gila ya. berhenti gitu. Padahal di banyak negara sekarang udah menjadi endemi, alias sudah melepas masker. Contohnya Singapura, udah nggak pakai masker lagi di ruang di ruang terbuka. Terus kemudian mereka udah nggak ada karantina lagi, yang penting lo udah divaksin. Udah mulai, Sim. Saudara gua di Johor ngasih itu kemarin. Kayaknya flow apa tuh yang di Batu, gua jadi lupa dulu. Yang dari Singapura ke Johor tuh yang lewat apa, causeway. Banyak yang apa, jalan dari lewat dari Singapura ke Johor. Karena udah nggak ada karantina lah basically. Di Indonesia juga kan sekarang udah nggak ada karantina lagi kan, nggak ada mandatory isolation gitu kan. Betul. Gitu. Jadi ya itulah China, tapi saat ini masih menerapkan zero policy gitu. Walaupun di globally mereka udah menjadi endemi gitu. Mereka udahlah bodo amat lah gitu. Intinya kan efeknya juga udah makin turun, terus kemudian vaksinasi juga udah makin banyak gitu. Tapi apa namanya, satu yang kejadian sekarang nih, yang nggak tahu, mudah-mudahan apa ya, puasa kan ya, puasa. Jadi mungkin kalau secara kita lihat inflasi sih untuk Indonesia ya, Dim. Itu kan kemarin berapa, Dim? Oke. Jadi ya itu terkait kita lanjut terkait dengan inflasi Indonesia, itu kemarin mengalami kenaikan di luar forecast. Jadi tadi sebelumnya tuh 2,06 previousnya. Forecastnya tuh naik ke 2,56%, tapi actualnya itu 2,6. Iya, 2,64. Itu memang lebih itu oke lah, maksud gua emang kalau melihat gelagatnya memang ya, karena kan sebelum-sebelumnya tuh harga minyak goreng naik kan, udah kita bahas nih di sebelumnya nih ya, sampai kita tebak-tebakan harga gorengan gitu kan. Nah, oh iya, kita tebak-tebakan harga gorengan ya. iya, dan kita nebak harga Pertamax loh bakal naik atau enggak, dan ternyata naik kemarin minggu lalu gitu. Kita hebat juga loh nih podcast ini loh. Walaupun tidak berdasar kemarin. Karena kemarin kan ya kita sudah ini kok harga Pertamax nggak naik-naik ya, karena kalau secara global komoditas sudah naik. Terus kalau misalnya kita lihat bensin RON 92 di Shell itu juga udah di 14.000 waktu itu. Gitu. Tapi Pertamina masih menahan 9.000. Dan eventually mereka melihat ya kayaknya udah nggak bisa lagi mereka menanggung beban defisit selisih harga itu. Jadi mereka menaikkan harga Pertamax ya. Gue nggak tahu di zaman dulu itu, seingat gue itu Pertamax and the Gang, Pertamax Plus gitu. Itu udah non subsidi gitu. Betul. Memang itu dia, makanya kita bahas di minggu lalu kan, Pertamax itu memang harusnya BBM non subsidi. Iya, kan? Berarti kenyataannya ternyata. Iya, berarti Pertamina masih menanggung selisih harga market dengan harga. Terasa loh, dengan berapa juta? 9.000 ke 12.000 kan berarti itu 3.000-an kan. 3.000 kali per liter. Yoi. Dikali konsumsi se-Indonesia aja berapa gitu kan. Nah, itu makanya mereka menaikkan, tapi anehnya Pertalite masih tetap gitu. Walaupun ada wacana itu mau dinaikin juga ya. Itu kemarin gue baca di headline. Pokoknya
salah satu apa namanya pembijak itu Pak Luhut lah ya, itu yang menyatakan memberikan wacana akan ada kenaikan eh, gas 3 kilogram Iya, gas 3 kilo dan satu lagi ya Petralite. Petralite. Tapi which is kalau untuk ngomong Petralite ya akan sangat mungkin memang pasti kegeret sih Dim. Iya, karena selisihnya jauh loh, 7.000 ke Iya. 12.000. Satu itu sama kedua juga secara apa namanya dan itu kan kalau gue bilang porsi pemakainya kan jauh lebih gede. Iya, betul. Dan kalau misalnya masih ada selisih harga yang cukup jauh, ujung-ujungnya kayak banyak orang yang beralih jadinya, yang tadinya pakai Pertamax jadi Petralite aja deh gitu kan. Pengalaman gue bawa mobil dari Petralite belum rela kalau misalnya ada kenapa-napa belum rela dan takut untuk pindah ke premium. Tapi kalau orang pakai Pertamax, mereka punya ability to switch to Petralite jauh lebih enteng. Iya, betul. Karena RONS-nya 90 kan Petralite kan masih ya mobil sekarang 91. Jadi cuma selisih satu lah Iya, gitu iya. kan. Masih boleh lah. Atau kalau nggak dicampur lah setidaknya itu Pertamax sama Petralite gitu. Nah, ini yang sebenarnya agak membingungkan nih gitu. Kenapa nggak Petralite nggak dinaikin sekalian gitu. Tapi mungkin kondisinya Itu ya darurat dulu kali Dim. ya mungkin Mesti kondisinya ada yang cover. betul, maksudnya dari satu sisi udah banyak nih yang naik, minyak goreng naik, harga bahan pokok naik gitu kan, menjelang puasa gitu kan Oh, pasti iya. naik, menjelang lebaran naik gitu Itu kan. tadi gue mau bilang, berarti kira-kira untuk apa namanya inflasi bulan ini tuh akan di atas 2,64 karena kan kalau biasa Ya, kalau puasa kan ya betul. nggak Ini 2,64 aja ini Itu- efek dari minyak goreng doang. itu oh iya itu ada efeknya nggak iya. Iya. Nah kalau ini itu belum BBM ini kan naik, ini betul efeknya kemana-mana betul. pasti. Tapi gitu. Pertamax Dim, lu bakal pikir akan kemana-mana kan Pertamax doang, emang banyak yang pakai Pertamax. Kayak lo pakai Pertamax aja. Pakai dong. Sorry dong. Cuman ya kita tahu lah. Makanya nih mungkin bener kalau Pertamax doang mungkin nggak Ya, terlalu akan tajam. ada efek sih, efeknya Tapi- itu pas nyikat Pertalite. Ya betul. Tapi masalahnya itu tadi. Mungkin mereka belum naikin Petralite karena harga-harga sembako ini udah naik duluan. Gitu. Jadi kalau misalnya Petralite dinaikin, gas 3 kilo dinaikin, wah itu ya pasti emak-emak langsung pada menjerit gitu kan. Itulah namanya. Jangan The sampai power of emak-emak ya. jangan sampai ngantri-ngantri lagi. Aduh. Iya gitu. Jadi ya mungkin Tapi coba ada nggak yang kita miss, kita nggak lihat harga-harga yang ternyata nge-lag naiknya selain bensin? ya ya Enggak lah ya. ya ini pada udah mulai naik nih, tapi naiknya lebih menjelang puasa harga-harga. Oh iya, makanya ini Kayak kalau ayam, di daging, cabe, kayak gitu lah. indeks martabak gitu kan. Aduh, martabak. Ya, jadi intinya inflasi di Indonesia sepertinya akan meningkat tajam, apalagi kalau misalnya Petralite dinaikkan, dan juga apalagi gas 3 kilo dinaikkan, Ya. gitu. Karena ya itu pasti akan berpengaruh cukup kepada harga makanan, Ya. gitu. Harga GoFood, makanannya sendiri maupun antrean-antreannya gitu kan pasti naik. Nah itu pasti akan inflasinya akan sangat tinggi. Ya, anyway kalau untuk marketnya di Indonesia, kalau kita lihat US rupiah nggak kemana-mana range-nya. Kemarin ya minggu lalu Minggu ya. lalu range-nya nggak kemana-mana. Sesuai dengan tebakan kita lah kurang Iyalah. lebih 14.350. Kita kan sangat neutral. Gampang ya. Iya, 14.350 sempat menguat di awal minggu. Adalah ke 320-an, 325. 330-an gitu. Tapi masih within the range. Ya, tapi balik lagi ke Nggak ada sentuhan 14.350. 400, nggak ada kemarin Ya, minggu lalu. 14. Agak ke bawah justru Agak ke ya. bawah justru. Walaupun akhir minggu balik lagi ke 350, 370. Nah, terus abis itu saham lu ngeliatin? IHSG itu tetap di atas 7.000. Ngeri ya. Ya, tapi walaupun nggak kemana-mana juga, nggak nyampe 7.100 gitu, masih di range 7.000-an lah. Lo ngomongin Goto minggu lalu. Ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, jadi sepertinya jadi kemarin itu baru penawaran awal. Goto itu ternyata. Jadi harga yang ditawarin itu range 316 sampai 346 per lembar. Oke. Tapi kemarin itu sudah berakhir penawaran awalnya dan masuk ke penawaran umum Kemarin tuh kapan? Minggu lalu. minggu lalu. Sepanjang minggu lalu maksud lo nih Iya. ya. Oke, terus. Dan ditetapkan harganya Hah? itu IPO-nya di 338. Langsung dapat. Which is belum. Ini baru penawaran umum. Jadi masih dibuka lagi. Jadi kemarin itu baru nentuin harga doang. Oke. Range-nya tadi awalnya 316, 346. Sekarang penawaran umumnya 338.
Nah, Oke. sekarang mereka lagi book building di harga segitu. 338 itu kan berarti di range atas lah, Yes, mendekati betul. atas gitu. Jadi tebakan gue berarti peminatnya masih bagus. Oh, kapan eksekusi? Gitu. Nanti 7 April itu penjatahan. Itu ya penjatahan, Minggu depan 7 April itu penjatahan. Nanti melenggang. indeksnya itu 8 sampai 11 lah kalau. Melenggang di bursa langsung. Iya, betul. Lu dapat banyak. Belum, nanti 7 April. Tapi gue masih carry on with plan awal. Gue tetap bid dengan harga 338 gue tetap masuk. Sampai Intinya kayak 340 lu nggak mau? gitu. Enggak, harganya kan udah 338. Iya, maksud gua. Cuman seberapa banyak yang gue dapet, nah ini kita nggak tahu. Nah, kalau menurut Pak Dimas nih, waktu dia melenggang di berapa kira-kira dia akan Menarik ini. Ya itu kalau misalnya gue jadi lihat ngaku-ngaku ya, anak saham nih kalau dia punya. kalau gue lihat 316 tadi range-nya ke 3A sampai dengan 346, harganya di 338, menurut gue berarti offernya bagus Oh. gitu. Jadi gue cukup ya mudah-mudahan confidence lah ya kalau misalnya harganya mudah-mudahan Oke. dalam waktu dekat itu di 400. Ada target return, Pak? Tapi target return yang kayak kemarin Berapa sih? Gue lupa lu bilang apa? 30% ya? Ya itu Bukalapak kan 800 IPO, target gue 700 lah. Push double, men. Ya 100%. Ya apalah. hampir lah, hampir. Gak nggak apa. nyampe. Long term kan emang saham Iya, kan long term, ya enggak? Ya mudah-mudahan lah ya. Amin. Amin. Wih, Nah, kita ngobrol ngalor ngidul udah lama juga loh, Dim. Padahal puasa. Iya. Next, Dim, next. ya jadi kita bahas mengenai data-data yang dirilis ya minggu lalu. Itu selain inflasi itu juga ada inflasi Jerman, itu juga naiknya cukup tinggi. Dia berada Jerman itu 7,3% sekarang inflasinya. Oh. Itu bayangin ya, itu Iya, akibat dari perang perang. dan juga supply komoditas disruption lah. lah sebelumnya Iya. gitu kan. Dan itu akhirnya udah Kayak dituju juga. US juga ya, angkanya tinggi-tinggi gitu ya. Betul gitu. Nah itu kita bayangin, makanya inflasi Indonesia sebesar 2 komaan itu masih kecil banget. Jadi dunia ini terbalik. Iya. Dulu kan mereka yang segini-segini, Iya. kita yang segitu-segitu. Kita yang dulu mereka 2A, Iya. gitu kan. Kita yang 4, kita yang 6, Sekarang 7, terbalik. sekarang terbalik. Nah itulah, itu inflasi di 7. Nah, ini mungkin mencerminkan juga berarti inflasi Indonesia bisa jadi keempat lah kurang lebih gitu kan. Terus GDP growth di Jerman itu di US, GDP growth di US itu 6,9%. Dari tadi forecastnya 7,1 gitu. Nah ini inflasi mereka kan 7, GDP-nya 6, berarti kan mereka agak sedikit behind the curve nih GDP-nya. Betul. Gitu, ini agak Negatif sedikit bahaya. Tapi di satu sisi unemployment rate-nya kemarin mereka masih tetap turun. Jadi dari 3,8%, forecast-nya 3,7, turunnya 3,6%. Wih, cakep. Jadi bagus. Nah, ini Juga impact-nya- yang penyumbang apa inflasi pada spending dong. Ya, impact-nya adalah seberapa besar kenaikan FOMC rate gitu. Nah. Karena nanti di minggu depan itu ada FOMC minutes. So far udah sekali ya, Dim ya? Ya, Udah sekali naik kan ya? ya sekali naik dan mereka Berarti- bilang 6 kali lagi. Bukan Karena 5 kali lagi. 6 kali Enggak, lagi. 6. Karena setiap kali meeting mereka naik gitu kan. Itu mostly udah di price in, tapi sekarang kan wacananya seberapa besar setiap kali kenaikan. Tadinya cuma 25, nah ada wacana bisa jadi 50 gitu. Nah, ini yang bisa jadi akan membuat market turun. Tapi again very much so itu yang very much price ini tuh 4 kali sudah pasti para traders sudah melihat 4 kali sih pasti kejadian. 4 kali sih udah Jadi lewat. very much price in gitu kan. Ya, 6 kali juga menurut gue udah price in. Oh gitu Dim ya. Tinggal seberapa besarnya aja itunya. Dan ini akan dilihat dari FOMC minutes nanti yang akan dirilis minggu depan dan mungkin akan mempengaruhi pergerakan market di minggu depan. Oke. Gitu. Apalagi agenda kita? Minggu depan Ada RBA interest rate. ada IMS Oh, IMS tuh motor Rame. show ya. motor show. Oh, Rame juga tuh. Mudah-mudahan. Kita lihat berarti kalau misalnya minatnya makin tinggi, Kalau saham Gotolo naik langsung beli mobil. Amin. Enggak, tapi IMF ini menurut gua kalau misalnya harga BBM-nya naik, apakah ada pengaruh shifting ke mobil listrik? Di IMF pasti ada dong mobil-mobil listrik. Cuman maksudnya kan kalau menurut gua kalaupun ada sangat sedikit. Mengingat harga-harga mobil-mobil listrik ini kan sangat-sangat premium, Dim. Masih mahal ya? Mahal. Tapi gue berpikir ganti motor ke motor listrik. Emang udah ada Ada dong, tenaga. gesit. Oh iya.
Gesit itu ada dan waktu itu sempat kepikiran, cuman inden sebulan itu yang bikin males. Nah, itu lu perlu kesan. Nah, ya kita ngomonginnya waktu kita sudah habis banyak, udah 24 menit. Ya, Nggak, maksud gua kalau kalau apa namanya kalau listrik itu emang mesti ditelaah lebih lanjut. ya. Karena mesti dilihat kalau konsumsi listrik rumahnya tuh jadi berapa sih? Ada yang bilang gede, ada yang bilang biasa aja. Itu udah banyak sih. Kalau motor listrik ya, itu udah banyak reviewnya di YouTube. Cukup aja, bagus aja. Bisa, masih bisa, masih bisa, gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke minggu depan. Ya, Gimana, jadi, Dim? ya, jadi minggu depan dengan kondisi FOMC minutes mungkin market akan cautiously wait ya, sama seperti minggu kemarin juga basically ya. Iya. Jadi kita melihat range trading tapi kecenderungannya menurut gua untuk rupiah ya, Iya. rupiah mungkin agak melemah sih. Berarti agak mendekati 400. Iya, betul. Nah, tapi kalau di IHSG kita lihat sepertinya mereka cukup strong di atas 7.000 Oke. gitu. Jadi sepertinya Apakah memang 7 range-nya tetap 7.000. apakah 7.000 masih sudah menjadi support? Kuat. Iya, gitu. Jadi sepertinya 7.000 akan bertahan, Oke. tapi naik atau enggaknya tergantung tadi nih harga komoditas satu seperti apa, efeknya ke inflasi seperti apa. Dan yang kedua, ya ini mudah-mudahan IPO Goto ini menyemarakkan bursa gitu. Oke.